Pace bene, hari ini pesta Santo Andreas, seorang rasul. Bacaannya tentang para murid yang mengikuti Yesus. Ada satu frase yang menurut saya menarik menjadi topik kita hari ini. Venite dietro a me. Ikutilah aku, di belakangku, datanglah dari belakangku. Kurang lebih mengikuti dalam arti bukan kita yang di depan, tetapi Kristus di depan. Kita mengikuti, dalam bahasa Santo Fransiskus, seguire le orme di Gesù, mengikuti jejak-jejak Yesus. Itu yang bisa kita lakukan sebagai seorang pengikut Kristus. Para culprit, saya berpikir-pikir, apa sebenarnya pentingnya beriman kepada Kristus? Karena ada kemarin pembicaraan seru, ternyata dunia ini bisa berjalan baik-baik saja. Baik-baik saja. Meskipun tidak semua orang menjadi Kristen, tidak semua orang mengenal Kristus. Sepertinya dunia ini baik-baik saja kalau begitu. Nah, orang mulai ragu, bukan hanya kepada gereja. Kemarin kita bahas itu, bisa mengikuti Yesus tanpa mengikuti gereja, begitu kata sebagian orang. Bahkan lebih banyak lagi berkata, tanpa gereja dan Kristus, gereja pun baik-baik, dunia pun baik-baik saja. Dikatakan begitu. Berapa orang yang mengikuti Kristus di Cina, di India? Kita katakan itu sebagai negara paling banyak penduduknya. Di Indonesia, pemerintahan berjalan baik-baik saja. Lalu muncul pertanyaan, benarkah baik-baik saja? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau begitu, pertanyaan tadi, mau apa dengan mengikuti Kristus? Pertama, sebelum kita jauh dan jatuh pada debat-debat yang tak esensial, seringkali itu terlihat di media-media sosial, apalagi di lingkungan kita ya, jatuh kembali ke hal-hal yang dulu sudah pernah dibahas ribuan tahun yang lalu. Ada saya temukan itu, Yesus itu duinatur apa segala macam. Saya pikir hal itu tetap eksis. Tetapi sekarang pertanyaannya, mau apa saya dengan mengikuti Kristus? Urusan teologinya sudah ada yang memikirkan itu, yang mengalokasikan hidupnya, bukan hanya waktunya, hidupnya semua untuk memikirkan itu. Nah, kita masih juga punya keinginan untuk mencari itu lebih dalam. Masih ada keinginan kita untuk mengenalinya. Tetapi kiranya pengenalan kita itu lebih personal lagi. Mau apa saya dengan mengikuti Kristus? Sengaja diulang-ulang pertanyaan ini karena penting untuk kita semua. Sehingga kita punya alasan untuk berdoa, punya alasan untuk menghidupi iman kita, punya alasan untuk bergereja. Alasan ini dalam arti memberi nilai pada tindakan-tindakan religius yang dibuat. Bukan hanya jatuh pada formalitas yang kering. Sehingga ketika hidup susah, orang mulai berkata, lihatlah tidak ada gunanya saya berdoa, lihatlah tidak ada gunanya saya mengikuti Tuhan. Bukan tidak ada guna, tetapi tidak diberi nilai selama ini, dijadikan sebagai abitudine, kebiasaan semata. Nah, pertanyaan ini menarik yang tadi, venite dietro a me, datanglah dari belakangku, ikuti aku. Semua akan berlalu, tetapi sabdaku tidak akan berlalu. Kalau begitu, mengikuti Yesus adalah dengan mengikuti kata-katanya. Kata-kata yang mana? Di kitab suci, tentang mengasihi, tentang berkorban, tentang menjadi seseorang yang menemukan kebahagiaan dalam dirinya dan membagikan itu kepada sesama. Serentak terjadi. Masalahnya begini, kalau tidak kita temukan kebahagiaan sebagai seorang Kristen, memang masuk akal. Kalau orang pergi, orang dia tidak menemukan yang membahagiakan di situ. Nah, kebahagiaan itu kita temukan dalam pencarian kita hari demi hari. Menarik kata seorang filsuf Aristoteles itu, da dove viene la felicità? Dari mana datang sukacita itu? Dall'abitudine, dari kebiasaan. Tentu kebiasaan ini tidak semua yang dibiasakan, tetapi
kebiasaan ketekunan hari demi hari yang dilakukan. Bukan harus menunggu ada hadiah yang besar, harus menunggu sembuh dari penyakit keras, harus menunggu dari rezeki yang tiba-tiba besar, tetapi dari kebiasaan sehari-hari. Yang saya katakan ini pekerjaan tidak gampang menurut saya, karena saya pun berangkat dari realitas, bukan dari bukan sebagai pengajaran yang kalian harus lakukan, bukan, tetapi yang kita harus lakukan. Sama seperti Yesus menjadi penyelamat kita sebut, bukan kita hanya mengenang peristiwa di kayu salib. Peristiwa di kayu salib adalah kulminasi dari pencapaiannya. Apa itu? Titik tertinggi akhirnya. Untuk sampai ke sana dia memikul salib. Bukan bahkan dari hari dia dihakimi, tetapi hari ketika ia mulai mewarta, ia mengalami penolakan, ia diikuti hanya semata-mata karena orang mendapatkan mukjizat. Macam-macam. Dia diukur, bukankah dia anak si anu? Dari mana dia tahu mengajari kita? Perjalanan panjang hari demi hari yang dihidupi oleh Yesus, yang memuncak di kayu salib. Itu yang Yesus lakukan, dan itu jejak-jejaknya yang kita ingin ikuti. Semoga kita sanggup. Tidak gampang saya pikir, tetapi bukankah itu menjadi proyek setiap hari? Saya pernah berpikir karena gereja mengajarkan, gereja itu bukan tempat orang-orang kudus, juga orang-orang berdosa. Tetapi ia mengakui kelemahannya. Saya punya kelemahan yang tidak harus selalu dibagikan secara publik. Jangankan kelemahan, hal normal pun bisa menjadi bahan kritik orang lain, apalagi kekurangan kita. Nah, demikian juga halnya para sulprit. Ada juga kekurangan, tanpa bermaksud mengukur atau merendahkan, tetapi itu sangat manusiawi kalau punya kekurangan. Nah, kekurangan itu kita akui sebagai bagian dari keterbatasan, produk dari keterbatasan kita. Dalam keterbatasan yang diakui, kita menemukan kebesaran Tuhan. Ternyata saya membutuhkan jejak-jejak yang harus saya ikuti. Nah, dalam hal ini terjawab pertanyaan, untuk apa mengikuti Yesus? Untuk apa beriman? Meskipun videonya hanya setengah wajah saya, mudah-mudahan tidak mengganggu, tidak terganggu untuk memahami apa yang ingin disampaikan dalam video ini. Hari ini ada inkontro, seperti biasa ada pertemuan dengan Paus di hari Rabu. Apa yang orang-orang ini cari? Apakah karena ingin beriman lebih baik kepada Kristus, atau abitudine? Kita tidak sedang menghakimi mereka, tetapi melihat pengalaman mereka sebagai cara untuk merefleksikan hidup kita. Pace bene para sulprit, sampai jumpa. Semoga bahagia dalam hidup.